Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nasruddin Rahmat dan kali ini saya mau sharing terkait eh, bagaimana caranya untuk mengawali menulis buku ya, karena banyak yang pengen punya karya buku tapi bingung mau mulai dari mana. Nah, hal yang pertama adalah eh, Anda harus menentukan tema dulu ya. Jadi tema ini bukan judul ya. Jadi kalau judul buku ini bisa kita buat terakhir itu nggak masalah. Yang penting itu naskah atau teks bukunya itu sudah ada. Nah, kita tentukan tema dulu. Yang penting itu tema, ya. Nah, temanya itu apakah pendidikan, ataukah ekonomi, atau sosial dan lain sebagainya, ya. Ini harus ditentukan dulu dari awal. Nah, untuk mencari tema ini, Anda harus melihat ini ya, orientasi ya, atau tujuan Anda menulis itu apa. Ya, kalau misalkan tujuan Anda menulis itu untuk buku Anda menjadi apa namanya bahan ajar misalkan, nah, otomatis temanya ya berarti tema terkait tentang masalah mata kuliah atau mata pelajaran Anda, ya, dan itu pun terbatas hanya pada mata kuliah tersebut. Nah, kalau misalkan kok tujuan Anda misalkan untuk eh, memberikan apa namanya pengetahuan ya kepada halayak umum ya terkait apa misalkan ilmu yang baru ya, ini halayak umum ya, bukan dalam tidak hanya di dunia akademisi saja, maka Anda juga perlu menggunakan nantinya ya menggunakan tema-tema yang agak ringan ya, apa judul ya. Jadi berawal dari tema ini nanti Anda akan menghasilkan judul yang ringan dan juga isinya juga isi yang ringan juga ya, karena dibaca untuk umum tidak hanya untuk kalangan akademisi saja. Nah, tema ini sangat penting ya karena nantinya akan menentukan bagaimana cara kita menyampaikan buku di dalamnya. Nah, kalau misalkan kok tema kita ini sudah ditentukan, maka yang perlu kita lakukan adalah membuat outline, ya, membuat outline. Outline ini seperti kerangka buku, ya. Jadi outline ini kerangka buku, seperti daftar isi ya, daftar isi. Tapi daftar isi yang masih mentah. Kenapa saya katakan masih mentah? Karena bisa jadi outline ini nanti menjadi daftar isi yang kemudian tinggal ditambahkan nomor halaman saja. Tapi bisa jadi juga eh, outline ini kerangka tapi nanti masih bisa berubah ya. Berubahnya itu bisa ada tambahan atau ada pengurangan atau ada penggeseran ya, penggeseran yang tadinya misalkan masuk di bab 3 ternyata kurang cocok masuk di bab 2 misalkan. Ada penambahan bab dan seterusnya. Ini kerangka ya. Nah, kerangka ini harus ditentukan dari awal supaya apa? Supaya dalam kita menulis itu mudah, ada arahnya, ya, ada guide-nya, ya. Nah, kemudian setelah kita menentukan outline, ya, ya outline itu jangan hanya per bab saja, tapi juga subbab, ya. Jadi setiap bab, kira-kira dalam buku itu, ya, dalam buku itu kita menentukan babnya itu apa saja, ya. Dari bab berapa sampai bab berapa, masing-masing bab itu sudah ada rencana judulnya. Nah, tidak hanya berhenti sampai di situ, setiap bab itu juga kita harus menentukan kira-kira di bab itu subbabnya itu apa saja. Nah, subbabnya itu juga harus ditentukan judulnya ya, judul subbab. Kira-kira yang mau dibahas di bab itu apa saja. Itu harus ditentukan dari awal. Jadi langkah yang pertama adalah menentukan tema, terus kemudian langkah yang kedua adalah membuat outline, outline buku ya, kerangka. Nah, langkah yang ketiga adalah kita mulai menulis. Nah, bagaimana mulai menulis? Kita harus menyediakan waktu yang tetap, ya, waktu tetap untuk kita menulis. Nggak harus lama-lama, yang penting itu konsisten ya. Misalkan satu hari 30 menit misalkan, atau satu hari 1 jam ya. Yang penting ada jadwal tetap, misalkan setiap habis subuh misalkan, atau misalkan setiap mau maghrib, atau
setiap mau tidur Anda buka laptop dulu 30 menit khusus untuk menulis, atau misalkan malam-malam ya, Anda bangun jam 2 ya, jam 2 atau jam 3 pagi Anda bangun untuk menulis. Nah, ini harus kita tentukan waktunya ya, kapan kita menulis khusus untuk buku kita, dan itu juga harus ada target juga ya. Target misalkan dalam satu hari kita menulis 2 halaman atau 3 halaman ya. Ya, Anda yang bisa menentukan target itu sesuai dengan kemampuan Anda. 1 halaman misalkan, nggak apa-apa 1 halaman ya. 1 halaman kalau sudah 2 bulan aja kan 60 halaman ya, 60 halaman A4 itu kalau bikin buku A5 ini kan sudah bisa berkembang 100 halaman ya. Nah, ini harus ditentukan ya. Jadi memulai menulis harus ditentukan waktunya. Terus kemudian untuk masalah teknis, Anda tidak perlu berurutan ya. Urut misalkan nulis dari bab 1. Nanti bab 2-nya nunggu bab 1 selesai, itu tidak. Kalau misalkan Anda punya ide atau misalkan ketemu referensi tertentu di bab yang tidak harus urut, ya udah tulis aja dulu itu. Misalkan Anda menemukan ide di bab 3, bab 2-nya masih ngeblank misalkan ya, meskipun sudah ada outline-nya, tapi Anda masih sedikit ngeblank. Nah, ternyata di bab 3 Anda mendapatkan banyak ide-ide ya, karena mungkin Anda jalan-jalan atau ketemu dengan seseorang atau menemukan buku referensi atau lain sebagainya ya, kemudian Anda mendapatkan inspirasi, Anda mendapatkan ide untuk bagaimana menulis di bab tersebut. Nah, ini nggak harus menunggu bab sebelumnya itu selesai, jadi nggak harus urut ya, menulis itu nggak harus urut. Itu saja ya guys, jadi ini sharing sedikit saja, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk Anda yang ingin punya karya, yang belum memulai untuk menulis. Saya kira kalau yang sudah terbiasa menulis, saya kira nggak ada masalah ya. Mudah-mudahan kita bisa produktif dan bisa memberikan manfaat kepada banyak orang melalui karya-karya kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam literasi.